Jika seseorang benar-benar tercerahkan, mengapa ia tidak pernah membuat agama? Bukankah seharusnya pencerahan itu diturunkan menjadi ajaran agar orang lain bisa ikut mencapainya? Tapi justru, kenyataannya tidak begitu. Pencerahan sejati tidak pernah lahir sebagai institusi, melainkan sebagai pengalaman batin yang hidup di dalam diri setiap manusia. Di video ini, kita akan menelusuri alasan mendasar mengapa orang yang benar-benar tercerahkan tidak akan membuat agama, dan bagaimana kesadaran murni mengalir melampaui batasan doktrin. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena setiap bagian dari narasi ini akan membuka lapisan demi lapisan kesadaran yang mungkin selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Orang yang benar-benar tercerahkan tidak akan membuat agama. Sebab pencerahan sejati bukanlah sebuah sistem, bukan sebuah aturan, dan bukan pula sebuah bangunan doktrin. Pencerahan adalah kembalinya kesadaran kepada dirinya sendiri, menyadari bahwa semua yang tampak hanyalah permainan bentuk, tarian ilusi, sebuah sandiwara di panggung ruang dan waktu. Mereka yang mencapai pencerahan tidak lagi merasa perlu mengekang pengalaman hidup ke dalam kotak-kotak kepercayaan. Karena bagi yang tercerahkan, kebenaran bukan sesuatu yang harus diklaim atau dipertahankan, melainkan sesuatu yang langsung dialami. Seperti udara yang kamu hirup, kamu tidak perlu mendirikan lembaga pernapasan untuk membuktikan bahwa udara itu nyata. Begitu pula dengan pencerahan, ia adalah napas jiwa, alami, sederhana, dan melekat pada keberadaan itu sendiri. Agama lahir bukan dari pencerahan itu sendiri, melainkan dari tafsir orang-orang yang belum benar-benar melihat. Seorang yang tercerahkan berbicara, lalu murid-muridnya mencatat. Seorang yang tercerahkan menunjuk ke arah bulan, lalu para pengikutnya memahat patung jarinya. Seorang yang tercerahkan hanya tersenyum dalam kebisuan, tetapi kerumunan merasa perlu membuat kitab, hukum, dan ritual dari senyum itu. Maka lahirlah agama. Namun, sang tercerahkan sesungguhnya tidak pernah berniat membuat agama. Ia hanya berbagi pancaran, bukan menulis undang-undang. Ia hanya membisikkan pengalaman, bukan mendirikan institusi. Apa yang mengalir dari dirinya adalah keheningan yang penuh, bukan tuntutan untuk diikuti. Karena pencerahan bukan tentang mengajak masuk, melainkan tentang membangunkan. Bayangkan api. Api tidak pernah berniat mendirikan kuil untuk dirinya sendiri. Api hanya menyala. Namun manusia yang kedinginan datang mengelilinginya, lalu mulai membuat aturan. Siapa boleh dekat, siapa harus menjauh, kapan kayu harus ditambahkan, doa apa yang wajib dibacakan sebelum mendekat. Lalu mereka berkata, ini adalah hukum api, padahal api hanya ada, membakar tanpa memilih, menyinari tanpa membeda, menghangatkan tanpa syarat. Orang yang benar-benar tercerahkan seperti api itu. Ia hadir, ia ada, ia menerangi. Tetapi manusia yang belum tercerahkan terbiasa hidup dalam struktur. Mereka butuh pegangan, butuh simbol, butuh identitas. Dari sanalah lahir agama, bukan sebagai inti pencerahan, melainkan sebagai bayangannya. Seorang tercerahkan tidak akan membuat agama, karena ia tahu setiap agama pada akhirnya akan menjadi alat kekuasaan. Dari mulut yang awalnya penuh kasih, kata-kata itu akan dipelintir menjadi aturan. Dari ajaran yang awalnya membebaskan, akan tercipta sistem yang mengikat. Dari cinta yang awalnya tanpa batas, akan muncul garis pemisah. Kami dan mereka, benar dan sesat. Inilah tragedi manusia. Mereka mengubah air bening menjadi botol berlabel, lalu memperdagangkannya. Orang tercerahkan melihat bahwa setiap jiwa adalah jalan pulang itu sendiri. Tidak ada perantara, tidak ada pintu gerbang yang harus dijaga oleh institusi. Jalan pulang itu tidak butuh tiket masuk, karena ia selalu berada di dalam dirimu. Maka, bagaimana mungkin orang tercerahkan mendirikan agama jika ia tahu bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan dalam kesunyian batin masing-masing? Ia tahu, agama adalah pakaian luar. Sementara pencerahan adalah telanjang, polos, tanpa lapisan. Agama adalah peta. Pencerahan adalah tanah itu sendiri. Agama adalah cermin. Pencerahan adalah wajahmu yang asli. Karena itulah, setiap kali orang tercerahkan lahir di dunia, ia tidak pernah mengaku sebagai pendiri agama. Ia hanya hidup, berbicara seperlunya, menuntun tanpa mengikat, lalu lenyap ke dalam suwung. Setelah ia tiada, barulah manusia membangun monumen, kitab, dan lembaga atas namanya. Ironisnya, semakin lama nama itu dibela mati-matian, semakin jauh manusia dari pencerahan yang sesungguhnya. Orang tercerahkan tahu bahwa kebenaran sejati tidak bisa diwariskan dalam bentuk institusi, hanya bisa disentuh melalui kesadaran. Maka ia memilih membiarkan ajarannya hidup seperti angin. Tidak bisa digenggam, tapi bisa dirasakan. Tidak bisa ditulis, tapi bisa menggetarkan.
tidak bisa dimiliki, tapi bisa menuntun siapa saja yang siap terbuka. Dan begitulah permainan ini berulang. Suwung menari melalui bentuk, menyalakan jiwa-jiwa untuk bangkit. Lalu manusia membangun tembok-tembok kepercayaan dari tarian itu. Tapi sang tercerahkan hanya tersenyum, sebab ia tahu, bahkan agama pun hanyalah bagian dari permainan keberadaan. Ia tidak menolaknya, tidak pula mengagungkannya. Ia hanya melihat sambil tetap menjadi kosong yang penuh. Maka, orang yang benar-benar tercerahkan tidak akan membuat agama. Karena agama lahir dari kebutuhan manusia akan struktur, sedangkan pencerahan lahir dari kebebasan jiwa. Agama adalah penjara indah dengan aturan, pencerahan adalah langit luas tanpa batas. Agama adalah suara ramai yang berdebat, pencerahan adalah keheningan yang memeluk segalanya. Namun di balik semua itu, sang tercerahkan juga memahami paradoksnya. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak pernah membuat agama, kata-katanya akan selalu berisiko dijadikan dasar agama baru. Karena setiap manusia yang belum utuh selalu ingin memahat sesuatu yang cair menjadi padat, sesuatu yang tak berbentuk menjadi bentuk. Itulah sifat pikiran. Ia takut pada kekosongan, maka ia mencari pegangan. Sang tercerahkan tidak melawan itu. Ia membiarkan sungai mengalir sebagaimana adanya. Ia hanya menabur kesadaran, lalu menyerahkan sisanya kepada tarian semesta. Ia tahu, bahkan distorsi sekalipun adalah bagian dari permainan keberadaan. Bahkan agama yang lahir dari pencerahan sejati pun, meski kemudian berubah menjadi alat kuasa, tetap tidak lepas dari irama permainan ini. Namun, bedanya, orang tercerahkan tidak pernah melekat pada hasil. Ia tidak memaksa orang untuk percaya, tidak menuntut orang untuk setia. Ia hanya menunjuk, lalu membiarkan orang memilih apakah ingin menatap bulan atau sibuk memperdebatkan bentuk jari. Di dalam dirinya, ia sudah selesai. Ia tidak perlu pengikut. Ia tidak butuh kitab. Ia tidak mendamba dikenang. Karena ia tahu, pencerahan sejati hanya mungkin dialami secara langsung, bukan diwarisi lewat kata, bukan dipaksakan lewat hukum, bukan dibingkai lewat institusi. Maka bila kau bertanya, mengapa orang tercerahkan tidak membuat agama? Jawabannya sederhana, karena ia sudah melihat bahwa semua agama, pada akhirnya, akan menjadi belenggu baru. Dan mereka yang tercerahkan, telah merobohkan semua belenggu. Ia tidak lagi mengajarkan jalan menuju kebenaran, karena ia tahu jalan itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah kesadaran yang kembali pada dirinya sendiri. Ia tidak berkata, ikutlah aku, karena ia tahu setiap jiwa sudah memiliki pintunya sendiri. Ia tidak menuntun keluar, tapi ke dalam. Dan disitulah perbedaan paling mendasar. Agama menuntun manusia untuk percaya pada sesuatu di luar dirinya. Sementara pencerahan sejati hanya menyingkap tabir, agar manusia melihat siapa dirinya. Akhirnya, sang tercerahkan akan pergi dengan tenang. Jejaknya bisa jadi ditinggalkan, bisa jadi dilupakan. Tetapi baginya, itu tidak masalah, karena kebenaran yang ia bawa tidak pernah bisa mati. Ia tetap berdenyut di setiap jiwa yang mau diam sejenak, masuk ke dalam, dan menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah permainan sang keberadaan. Maka, jika engkau benar-benar mengerti, engkau tidak akan mencari agama baru, engkau tidak akan menumpuk doktrin baru. Engkau hanya akan tersenyum, sebagaimana ia tersenyum, melihat bahwa tidak ada yang perlu dipegang, tidak ada yang perlu dilekatkan, tidak ada yang perlu dipertahankan. Yang ada hanyalah kesadaran yang menari dalam bentuk, lalu kembali pulang ke suwung.